tuh. Kita bahas hal-hal yang sensitif buat beberapa orang lain. LDR. LDR ada singkatannya kan? Apa tuh? Lo dia retak. Iya, karena nggak akan bisa terwujud. Nih, tendangan jarak jauh aja jarang yang berhasil. Apalagi hubungan jarak jauh. Karena bahkan data penelitian dari BMKG 85% dari orang yang LDR tuh gagal. 15%-nya nggak berhasil. Iya, karena sulit banget lah. Maksudnya, ya percuma kalian tiap hari ngechat jangan lupa makan sayang, jangan lupa makan sayang. Tapi kalau di sana dia disuapin sama gebetan lain. Kalau misalnya mau temenan, kalau mau pacaran, kalau kayak gini bingung. Misalnya ada yang deketin aku, ntar aku marah. Atau kalau misalnya ada yang deketin dia, aku marah. Kalau nggak jelas, mending nggak usah, nggak apa-apa gitu. Udah ikhlas belum pas ngasih selamat? Pada saat itu rela, ikhlas belum lah, nggak segampang itu kan. Kenapa rela? Karena saya nggak mau berkompetisi dengan sesuatu yang memang udah aku menangin dari awal. Wanita, jangan pernah bertanya apakah kamu mencintai aku kepada pasanganmu, karena laki-laki kadang tidak mampu mengungkapkan rasa cintanya di hadapan. Jangan ajarkan kepada kami bagaimana caranya mencintaimu, karena kami pandai melakukan itu, bahkan menjaga itu meskipun kau tidak tahu. Dan jangan pernah mengajarkan kepada wanita apa arti kata setia. Wanita paling paham bagaimana melakukannya. Aku nggak pernah insecure dengan sesuatu yang berbau fisik. Bukan gimana, cuma apa yang mau kita insecurein gitu kalau bagi aku ya. Karena ya inilah tubuh yang dikasih sama Tuhan. Terus mau diapain lagi, mau dirubah gimana. Dan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang tuh punya cantiknya masing-masing. Terus aku juga nggak pernah ngerasa diri aku cantik gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh biasa aja. Karena di luar sana masih banyak yang jauh lebih cantik dibandingkan aku gitu. Tahu kan cewek-cewek bucin zaman sekarang tuh yang kayak, duh gue tahu cowok gue tuh brengsek banget, tapi gue tuh nggak mau ninggalin gitu, karena gue sayang. Kayak gue sering banget tanya sama temen gue yang punya pacar kurang ajar lah, atau maksudnya tidak worth untuk teman-teman. Terus gue bilang sama dia, apa sih yang bikin lo bertahan? Ya karena gue sayang, Sal. Gue benci banget tau gak sih dengan alibi sayang gitu. Jadi tuh intinya kayak, duh gue pengen pergi, tapi gue nggak bisa pergi gitu. Tapi gue pengen di sini juga, gue capek disakitin. Gitu. Jadi mantan itu bukan jodoh. Kalau memang jodoh, namanya bukan mantan. Jadi kalau belum ketemu jodoh, lupakanlah mantan. Yang lain boleh pacaran, saya enggak, saya mau taruh Pak. Yang lain silakan. Mau menghina sesama muslim, saya enggak mau. Yang lain mau menjatuhkan sesama sahabat, silakan, saya enggak akan. Puncak cinta tertinggi adalah selalu mencintai meskipun gak pernah dicintai, selalu membersamai meskipun sering ditinggalkan, selalu menyayangi meskipun sering dihianat, selalu merindukan meskipun tidak dirindukan, senantiasa membersamai meskipun sering dilukai. Ini puncak cinta tertinggi. Punya siapa itu, Kang Boni? Punyanya orang yang beriman. Lo paling ilfil sama cowok yang kayak gimana? Tukang mamer. Mamer kekayaan, mamer kemapanan, mamer tampang. Nggak suka gue. Kayak, ya kalau lo kaya orang juga akan tahu lo kaya. Kalau lo ganteng orang akan tahu lo ganteng. Gak usah lo pamer-pamer. Jadi kalau menurut gue soal chatting nggak ada topik, ketika nggak ada topik, ya udah diem. Nggak, chat tuh nggak harus dipaksa. Nggak usah intensif. Oke, kalau misalnya nggak diem, udah dong. Bisa aja besok dia nggak ngechat lagi. Ya udah, momen nunggu-nungguan. Nggak apa-apa, itulah yang bikin curiosity kita nambah. Kalau waktu 2 hari, 3 hari dia nggak ngechat, lu nggak mikirin, oh ya udah berarti lewat gitu aja. Tapi ketika kayak, gue ngechat nggak ya? Nah itu berarti lu udah mulai naksir nih. Ya dong, kan lu juga harus mengkonfirmasi ke diri lu sendiri. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jangan pernah sepelekan siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang membutuhkan kita, yang mampu membantu, yang bahkan menghargai kita sangat tinggi nanti. Itu tidak pernah kita tahu. Saat kamu udah nggak punya alasan untuk mencintai lagi orang itu, udah nggak punya alasan tapi lagi, kamu tetap memilih untuk terus mencintai dia, that's a true love. Seandainya kayak
udah misalnya disakitin berkali-kali gitu. Kamu udah nggak punya alasan lagi. Udah nggak punya alasan lagi. Love is fade. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan, karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita. WhatsApp cara putus tuh. Sampai SMS-nya bentuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk setiap kenangan yang indah yang telah kau berikan. Alhamdulillah saya sudah menemukan jalan yang terbaik. Bahwa cinta itu ternyata setinggi langit pengharapannya, serendah bumi ketulusannya. Dan hanyalah Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mohon maaf, hubungan ini gak bisa kita terus lanjutin. Aku sudah menemukan kesejatian cinta, bahwa sejati cinta itu hanya kepada Allah. Salah kalau aku mencintaimu karena bisikan iblis. Biarkan nanti jika aku sudah siap, aku akan melamarmu, menikahimu. Bismillah. Mohon maaf, hubungan kita hari ini putus. Berapa lama sih yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa move on dari mantannya menuju ke pasangan baru? Aku sampai detik ini masih gak move on dari satu orang, walaupun aku udah nikah. Itu baru gosip. Suami kamu tahu nggak? Sebenarnya menurut aku dia juga ada yang kayak gitu. Menurut aku di setiap kehidupan kita pasti ada satu orang yang sangat melekat sampai kita tuh benar-benar selalu keinget dia walaupun kita udah nggak sayang dan nggak cinta. Pasti ada. Emang aku yakin ada. Orang pasti ngiranya aku gak mau pacaran karena trauma atau sakit itu, padahal enggak sih. Karena aku ngerasa pacaran itu emang buang-buang waktu. Karena kita belum tentu ya tahu lah itu jodoh kita apa bukan. Cuman ya aku lebih mikir daripada aku pacaran buang-buang waktu. Kadang belum lagi kita berantemnya, terpikiran segala macam. Aku lebih mikir waktu itu aku pakai ke karirku. Ya, aku nyari kehidupan lah, mendingan aku nyari kesibukan yang bermanfaat. Soal cowok aku gak mikirin sih. Karena itu pasti akan ada gitu. Ada waktunya. Akan ada waktunya. Kayak nanti. Yang deketin mah ada, tapi ya udah gitu, cuman doang. Kasihan aku makan. Nggak pernah diseriusin aku. Saya seriusin aku kan. Ya udah gitu, cuman doang. Nggak capek ngejar seseorang yang nggak mau ngejar kamu sama sekali? Nggak capek lari sendirian? Ada yang tak pernah pergi meninggalkan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya. Siapa? Allah. Ingat-ingat nih quotesnya. Dan ada yang selalu pergi dan melupakan kita meskipun kita tidak pergi dan tidak pernah melupakannya. Siapa? Mantan. Laki-laki kalau dia udah kerja, ceweknya terlalu banyak menuntut, tanya sama gue laki-laki mana yang gak stres. Dia pengen duit kita, pengen waktu kita, perhatian kita, pengen jiwa lu, sama dia pengen bikin lu mati. Lu di mana, sama siapa, ngapain, urusan apa, pasang GPS di sini. Iya semua. Nah, ada laki-laki yang bertahan untuk perempuan seperti itu karena rasa cintanya. Gua mau tanya sama semua laki-laki, lu beneran cinta atau pura-pura cinta? Kalau dia tuh kan nggak mau ribet, nggak mau nggak mau bertengkar ya. Tapi sebenarnya justru kadang ada beberapa kali yang memicu kita bertengkar adalah kebanyakan dia nggak apa-apa. Oh iya makanya. Itu dia pemicu kita bertengkar gitu. Dikit-dikit dia nggak apa-apa. Ya, cewek sebel kan. Padahal gue nggak apa-apa beneran, cuman nggak apa-apa beneran tapi nge-tweetnya galau kan ngeselin. 1, 2, 3. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat naik mercy, rakyat ngajar rakyat tinggi, wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe, wakil rakyat numpuk utang, rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan merdeka tapi bingung, ini yang dinamakan bingung tapi merdeka. Ada pepatah mengatakan kalau misalnya sudah tidak bisa sama yang masa lalu, kenapa nggak kita move on? Ini cakep jawabannya. Karena hidup itu jalan terus. Iya. Bisa stuck di situ aja. Oke. Kalau emang udah nggak bisa dipertahankan, kenapa nggak kita move on? Dalam hidup ini gak boleh ada kata penyesalan loh. Jadi orang tuh hitam-hitam putih-putih, jangan abu-abu di tengah. Kalau kamu lagi pengen ancur-ancur dulu sekarang, nanti kamu berubah jadi orang yang baik. Kalau kamu pengen jadi orang yang baik, bertahan aja jadi orang yang baik. Jangan abu-abu pokoknya di tengah. Sebentar baik, sebentar nakal, sebentar baik, sebentar nakal. Dari situ aku kayak punya pemikiran, oke, aku mau tes semuanya, aku mau cobain. Dari situ aku kayak tahu, oke, aku nggak suka di tempat ini. Oh, kayaknya aku nggak cocok, hati nurani aku nggak tenang di sini, kayak gitu. Jangan mau dendam,
Jangan mau sakit hati. Sakit hati, apa gunanya sakit hati? Iya kan? Saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Jangan cepat sakit hati. Jangan cepat tersinggung. Banyak orang itu kebanyakan gaya. Padahal gaya itu sebanding lurus dengan tekanan. Itu hukum fisika, hukum alam ciptaan Tuhan. Apabila hidup Anda banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Kalau masa tua Anda penuh tekanan, berarti masa mudanya kebanyakan gaya. Boleh kan gaya? Bisa. Caranya bagaimana gaya tanpa tekanan? Passive income Anda segede gajah, Anda gaya segede kerbau. Maka Anda cerdas secara keuangan. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desai Waringin mengucapkan salam dahsyat. Why do you keep imagining buying a house? Why do you keep imagining driving a really nice car? Why do you keep imagining getting rich one day? Why do you keep imagining that? Because God is talking to you.